Hi there, welcome again with me in Sudadi Edu channel. And thank you for clicking on this video. And today we are going to talk about rangkuman materi bahasa dan sastra Inggris semester 2 untuk kelas 11 ya. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa rangkuman materi semester 2 kelas 11. Nah, ini adalah di antara materi yang ada di semester 2. The first one is chapter 1 is offer, promise, reserve, through phone. Chapter 2, brochure, leaflet, banner, and pamphlet. And chapter 3, giving example. And number 4, hortatory exposition. And the last one is about song lyric. In this video, we are going to discuss this one, offer, promise, reserve, through phone. Yeah. We can see here in kompetensi dasar, apa sih bunyi kompetensi dasarnya? Menerapkan fungsi sosial, struktural, dan unsur kebahasaan. Dan seterusnya berkaitan dengan melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi melalui telepon terkait acara tawaran janji reservasi. Ya, sesuai dengan konteksnya. Kemudian keterampilannya adalah berbunyi menyusun teks. Jadi nanti membuat ya, baik writing atau speaking. Okay, that's the basic competence. And let's go to the example. Jadi langsung saja kita fokus ke hari ini adalah ke yang reservation ya. Kita fokus ke reservation ya, or booking room in a hotel. Okay, take a look. This is the conversation between a customer and a receptionist. Hello, is this Cemara Hotel? Yes, it is. What can I do for you? I would like to reserve a room, please. Sure. When would you like to check in? Next Sunday, the 4th of July. Okay, how many nights would it be for? For tonight. Could you tell me what kind of room are you looking for? I'm looking for a single room, please. All right, we have 2 single room on the state, one on the first floor and 2 room on the second floor. On the second floor, please. It would be 350,000 a night, so that comes 700,000 for tonight. That's fine, great. May I know whom the reservation is for? Yes, it's Alio Ibrahim. Okay, Mr. Ibrahim, could you transfer to this account number for the reservation? Sure. Well, I also need your email for confirmation of your reservation. And we will email you as soon as possible. You have finished with the payment. Okay, thank you very much. You're welcome. We look forward to seeing you. Thank you. Goodbye. Bye. Ya, tentu ya, saya mengakui cara booking hotel itu banyak cara ya. Nah, ini untuk pemula ya, for the beginner, you have to practice it with your friend in pair ya, berpasangan, and do it as good as possible with a good pronunciation, and then as fluently as possible, right? Karena ada berbagai macam cara booking hotel, maka langkah pertama Anda harus menguasai satu cara, terserah cara yang apa, terserah. Jadi yang paling penting itu menguasai satu cara, kuasai satu, nanti kalau sudah baru menggunakan cara yang lainnya. Dan saya mengakui bahwa dalam zaman sekarang ini, booking hotel itu sangat mudah ya. Kita nggak perlu telepon ya. Nggak perlu, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai untuk booking hotel. Dan sangat simpel, tanpa ada percakapan. Ya. Namun karena ini kelas bahasa, maka kita perlu tahu bagaimana cara
membuat reservasi, book hotel by phone. Untuk antisipasi bagaimana nanti ketika dengan cara aplikasi nggak bisa, kita bisa menggunakan cara telepon ya. Di samping itu, nah ini karena KD ini muncul ya di kurikulum K13 dan otomatis nanti akan muncul juga di tes ya. Untuk kelas 11 di tes akhir tahun, penilaian akhir tahun atau PAT ya. Nanti akan muncul soal berkaitan dengan semacam ini. Dan mungkin nanti juga akan muncul di ujian nasional UN. Ya. Tadi walaupun dalam kenyataannya memang kita tidak zaman sekarang sudah jarang menggunakan percakapan semacam ini ketika booking hotel. Nah, sekarang kita belajar apa sih beberapa ekspresi yang sering kita pakai. Hotel reservation expression. Saya pilih 2 aja lah karena banyak sekali ya. I want to book a room for next Monday until Wednesday. Ya, ini aja. Cara pertama ini. And then I would like to make a reservation for July the 2nd for tonight, please. Nah, for beginner, untuk siswa, ini penting untuk melakukan ini berkali-kali. Dengan informasi yang berbeda. Jadi latihannya gini cara berlatihnya. I want to book a room for next holiday. Ini informasi waktu tolong diganti. Monday until Wednesday ini diganti menggunakan cara waktu lain. For example, from Sunday to Tuesday. Nah, ini misalnya diganti dengan Sunday until Tuesday. Berbagai macam informasi itu tolong diganti untuk melatih keterampilan bicara kita. I would like to make a reservation for July the 2nd for tonight, please. Nah, ini informasinya ini juga diganti. Juli Anda ganti dengan misalnya Agustus ya, August. And then for tonight Anda ganti misalnya untuk 3 nights. I would like to make a reservation for August the 2nd for 3 nights, please. Ini the second juga bisa diganti, misalnya the 4th. Ya. Jadi untuk berlatihnya silakan Anda substitute ya. Hari ganti hari, tanggal ganti tanggal, bulan ganti bulan. Ya, jumlah malam, the number of night, nah ini ganti. 1 malam, 1 night, 2 night, 3 night, 5 night, dan seterusnya. Itu cara berlatih ya. Sampai lancar gitu ya. Jadi sampai tidak membaca sama sekali. I want to book a room for next Monday until Wednesday. I want to book a room for next Friday until Sunday. I want to book a room for next Wednesday until Saturday, dan seterusnya. Jadi terus berlatih satu kalimat ini dengan berbagai macam informasi untuk for example tanggalnya diganti, harinya diganti gitu. Informasi waktu yang diganti. Kalau ada jumlah, informasi jumlah yang diganti. Gitu ya. And then berkaitan dengan tipe ruangan. Ya, yang kedua nih. Type of room. Could you tell me what kind of room are you looking for? Terus ini ada berbagai macam alternatif ruang ya. Single room, double room, twin room, family room, suite. Kamar yang cukup besar tuh dinamakan suite. Nah, silakan alternatifnya ini dipakai. Single room please, double room please, twin room, family room. Diapalkan saja. Ya. Contoh penggunaannya ini percakapannya seperti ini. I would like a double room please. Ganti. Ini kalau ada diganti ini. I would like a twin room please. I would like a family room please. I would like double room. I would like a single room. Nah itu. Sampai semuanya dicoba gitu kan. Itu untuk melatih keterampilan bicaranya.
And then, can I take your name for reservation? May I have your name, sir? Nah, untuk minta informasi nama, ini ada dua. Misalnya ini saya cantumkan dua cara ya. Can I take your name for reservation? Itu dihafalkan satu cara itu ya. Can I take your name for reservation? Can I take your name for reservation? Can I take your name for reservation? Nah, itu sampai hafal itu kan. Minimal satu cara itu kamu kuasai. Master one way, and then you can do another way. Ya. Atau pilih yang kedua. May I have your name, sir? May I have your name, sir? May I have your name, sir? Jadi berkali-kali sampai lidah kita itu sampai kita nggak berpikir gitu kan. Sampai kita betul-betul terampil. Ya. Itu cara menanyakan nama. Ini mungkin kompetensi yang dimiliki jika Anda sebagai resepsionis. Ya. Dan untuk mengekspresikan jika tidak ada ruang yang tersedia. Yang ini nomor 2 ya. Nomor berikutnya, materi berikutnya. No room available. Nah, ini ada 3 cara saya cantumkan di sini. I'm sorry we don't have any double room available on that date. I'm sorry we don't have any double room available on that date. I'm sorry we don't have any double room available on that date. Jadi sampai hafal gitu kan. Itu satu cara. Mungkin nggak perlu tiga-tiganya Anda kuasai, cukup satu aja dulu dia. Kalau nggak puasa, baru tiga-tiganya Anda kuasai. I'm afraid we don't have anything free on this date. We are sorry, it's holiday period. We are almost fully booked. Nah, itu ada alternatif yang lain. And then about cancellation atau ketika mau mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi katakanlah mau jadi atau enggak ya. Ini about confirmation. I want to make a confirmation about the room. I would like atau dengan cara yang kedua. Ini cara pertama, yang kedua I would like to confirm the room. Nah, ketika mau mengcancel silakan sampaikan aja. I regret to tell you that I have to cancel the reservation. I regret to tell you that I have to cancel the reservation. I regret to tell you that I have to cancel the reservation. Berkali-kali ya sampai hafal. Ya, sampai tidak berpikir itu jadi sampai hafal. Memorize it well. Ya. Nah, itu beberapa ekspresi yang sering dipakai ketika booking hotel atau making a reservation in Rome. Ya, in a hotel. And untuk KD yang pengetahuan, Anda akan diminta mengerjakan beberapa pertanyaan ya, ketika nanti ketemu dalam tes ya. Akan ditanya beberapa informasi berkaitan dengan percakapan itu ya. Nah, untuk melatih reading skill kita, maka jangan lupa sering-seringlah membaca. Ada berbagai macam contoh ya, silakan Anda cari aja di Google atau di YouTube beberapa conversation, contoh conversation berkaitan dengan book hotel dan seterusnya. Nah, ini saya berikan satu contoh yang tadi, seandainya ditanya semacam ini bagaimana cara menjawabnya. Ya, samalah caranya dengan jenis tag yang lain. Cara yang pertama dengan cara skimming, yang kedua dengan cara scanning. Nah, ini berkaitan dengan informasi umum, katakanlah tentang apa itu dengan cara skimming cukup. Misalnya, what does the tell us about? Nah, itu dengan cara skimming, insya Allah nanti ketemu. Ya. Ini semuanya 5 pertanyaan berkaitan dengan informasi khusus ya, yang ada dalam percakapan ini. Contohnya misalnya, number 1, when does Aliyu want to book the room for? When. Jadi fokus ke when ya. Ini when itu berkaitan dengan waktu. When does Aliyu want to book the room for? Kapan? Kita cari aja berkaitan dengan waktu. Aliyu, next, I would like to reserve the room. Hello, would you like to check in? When would you like to check in? Next Sunday. Jadi langsung ketemu kan jawabannya gini kan. Jadi fokus ke waktu. Next Sunday, the 4th of July. Ini jawabannya adalah ini. Question number 2. How long will Aliyu stay in hotel? How long? Karena Anda harus tahu how long itu adalah berapa lama durasinya.
When are you stay in a hotel? Jadi aja. Informasi berikutnya, how many night? Ini berapa banyak, berapa malam? Jawabannya ini, for tonight ya, for tonight. Ini jawabannya nomor 2. Ini tadi nomor 1. And then number 3, what kind of room that are you look for? What kind of room? Jenis ruangan apa? Kita cari aja informasi berkaitan dengan jenis ruangan. Could you tell me what kind of room are you looking for? Nah, ini jenis ruangan apa? Dia jawabannya adalah single room. Nah, ini single room. Ini informasi untuk jawaban nomor 3. And then number 4, does Alio get the room he want? Apakah dia mendapatkan ruangan yang dia inginkan? Kita baca berikutnya. Alright, we have 2 single room on the street, 1 on the first floor and 2 room on the second floor. On the second floor, jadi ada 2 belah nih, di first floor and the second floor. Nah, dia milihnya on the second floor. Ya, artinya kan dia dapat ruangan yang diinginkan on the second floor. Ini informasi ya. Jawabannya karena ini does Alio get berkaitan dengan yes. Yes, he does. Yes, he get the room he wants. Yeah. Question number 5, where does the dialogue above take place? Where, di mana ini berlangsungnya? Ini karena melalui telepon ya bisa Anda jawab dengan iPhone ya. Ya, iPhone. Ya, kurang lebih semacam itu. Cara menjawabnya simple. Problemnya laki-laki kadang sesuatu mengalami kesulitan di bagian vocab. Nah, nggak ada cara lain kecuali membaca. Ya. Baca percakapan berkaitan dengan offering, berkaitan dengan reservation, berkaitan dengan giving promise. Ya. Terus baca saja, ya. Nanti akan apal dengan sendirinya. Dan praktekan. Ada pasangan, ada teman yang bisa untuk diajak belajar, silakan lakukan berdua ya. Sampai hafal terus menerus ya. Jadi kalau ingin bisa speaking ya latihannya speaking ya. Ini untuk skill reading ya latihannya reading, membaca dan membaca. Untuk bisa writing, menulis katakanlah silakan praktek writing. Ya. Jadi 4 keterampilan itu harus dilatih secara berbeda ya. Jangan pengen bisa bicara, Anda latihannya membaca. Itu akan sulit sekali. Jadi untuk bisa bicara, yuk latihannya bicara, speaking ya speaking, pengen pinter listening juga latihannya listening. Reading ya reading, writing juga harus writing. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi atau pelajaran berkaitan dengan reservation in a hotel. I hope this video is useful for you. Don't forget to subscribe because the next video we are going to talk about chapter 2. Yeah. Thank you for watching. See you later. Take care.